Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Saya khawatir pembukaan selesai adzan Isya. Saya udah malas saja keluar tadi. Saya keluar ntar adzan. Katanya kalau adzan berhenti. Jadi sudah up down lagi. Sudah kita ceramahnya enak-enak gembos mana? Genjot sego macan apa? Apa sego macan? Disuplai. Ini dia. Hadirin sekalian, teman-teman jamaah pengajian Teras Dakwah. Jujur saja teman-teman Teras Dakwah ini menghubungi saya tidak tahu sudah berapa bulan yang lalu, 4 atau 5 bulan yang lalu. Dan Teras Dakwah ini memang di telinga kita orang-orang yang bergerak di dunia kajian, di dunia ta'lim, di dunia dakwah itu sepertinya tidak asing. Jadi ketika berbicara Teras Dakwah itu ketoke koyok punya bukan seperti punya kelas tersendiri gitu lah ya. Jadi ustadz itu tidak boleh dibilang ustadz nasional kalau belum datang ke Teras Dakwah. Katanya begitu. Nah katanya sih begitu. Jadi ustadz apa? Ustadz nasional sudah. Datang ke Teras Dakwah belum? Bukan nasional, masih lokal katanya. Ya sudahlah. Maka ya dengan berat hati saya datang ke sini untuk dapat bilangan gelar ustadz nasional tadi ya. Tidak bercanda. Dan alhamdulillah dengar cerita-cerita dari teman tadi mengenai Teras Dakwah dan saya bahagia sekali alhamdulillah. Karena dengan perjuangan yang tidak mudah ya, pindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya sampai bertempat di teras. Balik ke rumah lagi akhirnya. Dan tempatnya pun sekedar teras. Tapi alhamdulillah justru dari teras ini insya Allah akan memunculkan suatu generasi muda yang semangatnya luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Mbak yang depan penuhin dulu ya Mbak. Siap. Siap. Siap no mah nggak siap ya kan? Siap iya. Tidak siap. Amoral. Amoral ya, tidak bermoral. Siap tidak siap. Anfaidah. Afaidah. Bukan anfaidah. Ini antum tahu omongannya siapa? Ini omongannya pejuang dari Kediri, Ihsanul Faruqi. Jadi kita ceramah di Bandung, ada beliau. Aduh rusak udah suasana kalau beliau datang. Seriusnya hilang gitu. Sudah sampai selesai ngobrol kita kan bagaimana di Bandung, berapa lama kantornya di mana, nggak pengen pulang ke Kediri apa enggak gitu kan. Udah semakin lama obrolan yang manfaat mulai berkurang. Jadi mulai ghibah. Ghibahnya mulai keluar. Fulan. Tapi wah ini bahaya nih. Beliau bilang iya. Semakin malam semakin anfaidah pembicaraan kita. Bilang oh ini kalimat baru anfaidah. Nah lanjut hadirin sekalian, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah karena di saat yang lainnya mungkin tidak didudukkan di majelis yang sebaik ini, ketika yang lain mungkin melakukan suatu aktivitas yang mungkin kurang baik, tapi kita oleh Allah dipilih untuk duduk di majelis yang luar biasa semacam ini, maka kita berdoa kepada Allah semoga dipilihnya kita oleh Allah untuk duduk di majelis yang mulia semacam ini pertanda bahwa Allah mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Adzan. Jam berapa berhentinya? Ini baru mau naik dikit adzan. Di Malang. Des langsung mandek. Ya Allah. Saya lanjutin satu hadis terakhir aja.
Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah ingin dia menjadi baik, maka orang ini sama Allah dibikin ngerti agama. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala katakan artinya orang yang tidak diberikan tiga, tidak didekatkan dengan tidak dijadikan ahli ilmu, tidak didekatkan dengan majelis ilmu, dan tidak didekatkan dengan orang yang berilmu, ini artinya Allah sama sekali tidak kepingin dia jadi orang baik. Maka ketika kita didekatkan dengan majelis ilmu, kita didekatkan dengan orang-orang yang berilmu, dan apalagi kita dijadikan ahli ilmu, ini maka tanda bukan antum yang kepingin baik, tapi Allah yang kepingin antum jadi baik. Sementara kalau yang kepingin itu Allah, tidak bisa ditolak oleh siapapun. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, terpotong des. Ya, Azan. justru bikin penasaran kan. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, hafizakumullahu taala wa ra'akum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Kembali puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, dan salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembukaan kita tadi. Jadi tadi baru pembukaan mengenai hadis yang sahih. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan orang tersebut mendapatkan kebaikan, maka caranya Allah bukan menjadikan dia orang kaya, bukan menjadikan dia orang yang berkedudukan tinggi, bukan menjadikan dia orang yang memiliki jabatan, bukan menjadikan dia orang yang tenar, terkenal, tampan, cantik, ataupun yang lainnya. Akan tetapi satu kunci apabila kita ingin dalam semua keadaan mesti baik, kuncinya adalah yufaqqihhu fid din. Allah akan menjadikan orang tersebut faqih, faham tentang ilmu agama. Nah, artinya di sini yang menginginkan antum baik bukan antum sendiri. Karena apabila yang menginginkan kebaikan itu antum, boleh jadi terjadi, boleh jadi tidak. Karena itu kehendak manusia. Tapi apabila yang menginginkan adalah Allah, maka pasti dapat. Dan ini yang apabila orang itu berilmu, yang menginginkan kebaikan langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti antum dapat. Maka kita katakan tadi, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila orang itu ada kecondongan untuk baik, ada peluang untuk menjadi orang baik, dan Allah melihat dia pantas menjadi orang baik, maka Allah akan mengumpulkan dia di antara tiga. Nomor satu, dijadikan seorang alim, betul-betul berilmu, ngerti tentang ilmu dia. Yang kedua, didudukkan di majelis ilmu. Jadi ada orang yang duduk di majelis ilmu semacam ini tidak sengaja, karena pas lewat tadi dengar sego macan, pikir sip, datang dia ke sini kan, sego macannya dapat, dilihat ustadznya serem juga, ngomong apa dia, akhirnya penasaran, didengerin, akhirnya duduk majelis ilmu, dipaksa sama Allah. Dan ketika dia duduk, subhanallah, pas klik, dia dapat itu klik di hatinya, akhirnya dia ikut terus duduk di majelis ilmu. Atau yang ketiga, Allah akan dekatkan dia dengan orang yang berilmu. Kalau tidak jadi alim, duduk di majelis ta'lim. Kalau tidak, dekat dengan orang yang alim. Maka ini tanda Allah kepingin antum baik. Karena apabila orang itu memiliki ilmu, ketika kaya dia pasti pandai bersyukur, miskin pun dia akan pandai bersabar. Ketika dia menjadi orang yang Allah berikan nikmat sehat, dia manfaatkan sehatnya untuk kebaikan. Ketika oleh Allah diuji dengan penyakit,
maka dia pun insya Allah akan mampu sabar dengan ujian penyakitnya karena dia ngerti ilmu. Kalau kaya, dia tahu kaya itu ujian. Kalau miskin, dia faham miskin ini adalah untuk Allah menguji kesabaran saya. Kalau sehat, dia tahu sehat ini pun ujian. Kalau dia sakit, dia tahu sakit ini meninggikan derajat. Maka tidak ada yang lebih memuliakan manusia kecuali ilmu. Antum sekarang lihat, semua barang bekas, barang jadul, ngerti jadul orang Jogja ya. Barang bekas itu kalau dibawa datang ke tempat kita sekarang tidak manfaat, paling banter jadi barang antik. Paling banter jadi apa? Barang antik, koleksi, dipasang di lemari, kasih lampu sorot, selesai. Orang yang punya bangga iki lho. Iki jam tahun 62. Ini hadiah olimpiade untuk atlet olimpiade tahun 62. Wah, cuma itu dok. Dipakai muter gak iso, bahkan diputer kadang-kadang putus jarumnya. Nah, semua yang dari zaman dulu dibawa ke zaman sekarang tidak akan manfaat kecuali ilmu. Ilmu itu semakin dulu zamannya dibawa ke tempat kita sekarang, semakin mutu dia. Maka itulah kemudian muncul istilah salaf ya. Muncul istilah apa? Salaf. Salaf itu generasi yang terdahulu. Maka kenapa Islam kita harus mengikuti mereka? Karena ini yang dijamin oleh Rasulullah kebaikannya. Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sama dengan ulama. Ulama zaman dulu antum hidupin sekarang, tidak akan kuper. Tidak akan kuper. Cuma mungkin dia tidak ngerti Facebook, tidak ngerti Instagram, tidak ngerti YouTube. Iya, tidak ngerti ahlinya ahli, intinya inti, core of the core itu kan. Wajar gitu ya, wajar. Dan dia tidak ngerti apa ini? Tuman, pak tuman. Paling tidak ngerti itu. Tapi ketika ulama zaman dulu balik ke tempat kita sekarang, Imam Syafi'i coba sekarang bangun, itu majelisnya semua orang bakal kalah sama majelisnya Imam Syafi'i. Itulah keutamaannya ilmu. Dan orang kalau ingin manfaat sampai tua renta, ya harus punya ilmu. Petani, mohon maaf ya, kalau dia bertani sekedar modalnya fisik aja, kerja macul nanam segala macam, tidak punya ilmunya, dia cuma diperintah orang, ya dicangkul ya mulai sini sampai sana. Nanti kemudian ya bahaya juga dia, kerja katanya. Jangan, kita cari yang cerdas gitu. Akal sehat dipakai, harus menggunakan akal sehat. Karena bukan cuma work hard tapi smart work, tapi apa? Work smart itu katanya ahli, intinya inti, core of the core. Sudah. Kemudian hadirin sekalian, petani itu kalau tidak punya ilmu kecuali tenaganya saja, maka setelah dia tenaganya habis mau kerja apa? Bahkan orang pun tidak bisa ambil ilmunya. Pak, nyangkul ya apa? Tidak ngerti dia. Tapi kalau dia bukan sekedar petani tapi ngerti ilmu pertanian, sampai tua tidak bisa berdiri pun datang orang ke rumahnya. Dia akan tanya bagaimana menanam yang bagus, bagaimana memilih benih yang bagus. Walaupun tenaganya tidak kuat sudah, duduk di kursi orang datang. Maka antum apabila ingin tetap manfaat sampai usia tua, bahkan ketika antum berdiri pun tidak kuat, wajib jadi orang berilmu. Karena ilmu itu semakin tua umurnya semakin kualitas dia. Karena ilmu bercampur dengan kebijaksanaan. Karena ilmu bercampur dengan apa? Kebijaksanaan. Nah, sekarang hadirin sekalian, kita masuk ke materi kita. Masih lama ya Allah. Sampai jam 9. Kita masuk ke materi kita, pemuda hebat, negeri kuat. Pemuda hebat, negeri. Maka kalau cari yang muda-muda berarti ya. Capres, cawapres apa yang muda juga? Iya. Ya, karena kalau sudah tua mau apa? Karena lihat ya, antum nanti ini bukan kampanye. Enggak, saya enggak mau kampanye. Buat apa? Saya enggak kasih duit juga ya. Jadi antum nanti lihat dalam surah Al-Qasas. Surat apa? Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas ini ada ceritanya Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam, dan saat itu masih muda, dia terusir dari negeri Mesir karena ketahuan kan dia pembunuh seorang laki-laki. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya ini mulai diskusi, tidak ada cara lain kecuali dibunuh. Musa dengar. Akhirnya kemudian Musa melarikan diri ke negeri Madian. Madian ini 7 hari 7 malam jalan kaki, tidak bawa makanan, tidak bawa kendaraan, tidak bawa pakaian, dan tidak ngerti jalan. Bayangin, wis jalan aja udah, pokoknya jalan terus. Tapi sebelum jalan,
dia punya 2 bekal. Nah, ini anak muda harus punya ini. Sebelum jalan sampai Madian dan selamat dan mulia di negeri Madian, dia punya 2 bekal. Bekal yang pertama, doanya kepada Allah. Dia minta kepada Allah, Rabbihdini ila sawa'is sabil. Ya Allah, berikan aku petunjuk kepada petunjuk yang sebaik-baiknya petunjuk, jalan yang benar ya Allah. Dan subhanallah, Allah beri dia hidayah sampai ke negeri Madian. Poin yang kedua, ini yang penting, apa itu? Dia punya husnudzon kepada Allah. Apabila seorang itu pergi karena Allah, maka pasti Allah tidak akan membiarkannya tersesat. Apabila orang itu bergerak, geraknya karena Allah, maka pasti Allah akan berkahi pergerakannya. Apabila orang itu berikhtiar, ikhtiarnya untuk Allah, maka Allah akan berikan hasil untuk ikhtiarnya. Nabi Musa dua-duanya punya. Dia kuat dalam berdoa, dan setelah berdoa dia tidak berhenti. Setelah berdoa dia ikhtiar, dia bergerak dan diiringi husnudzonnya kepada Allah sampai di Madian. Sampai Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, beliau bilang apa? Musa itu agak hitam dikit, walaupun bukan preman ya, maaf ya. Nabi Musa ini agak hitam dikit, dan cirinya Nabi Musa itu badannya tinggi besar, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Kenapa? Kita nggak masuk. Antum nggak masuk. Antum imut-imut, masya Allah ya. Sudah. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Sampai di negeri Madian, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan apa? Rahimahullahu taala, sampai lehernya ini yang hitam awalnya jadi hijau. Jadi apa? Hijau. Kelunturan godong. Karena sepanjang perjalanan tidak ada yang dimakan kecuali daun. Dan antum bayangkan di Arab daun apa? Daun apa? Daun kurma paling enggak ya. Coba daun suketeki sih lumayan sih empuk. Ini kurma ini ya, apa dia makannya didorong-dorong, yang penting bisa masuk sampai Madian ininya hijau. Nah, sampai di negeri Madian apa yang terjadi? Dia duduk di bawah pohon. Lalu ada laki-laki banyak ngasih makan binatang piaraannya, ngasih makan kambing segala macam. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, ada 2 orang wanita. Cie mulai ini kan. Ada 2 orang wanita datang ke sana. Yang laki-laki 2, tidak boleh 1, 2. Loh iya. Emang gitu, ceritanya emang gitu. Dan tunggu dulu. Imam Syafi'i, antum buka-buka. Antum ada punya PDF-nya kitab Al-Enggak? Kalau punya buka sekarang kalau tidak percaya. Imam Syafi'i itu bilang dalam kitab Al-Um, al-aslu fiz zawaj at-ta'addud. Hukum awal nikah itu poligami. Jadi kalau mulai pertama kali nikah harus 2 dulu. Kalau salah satu nanti tidak cocok atau baru setelah nikah 2 tidak bisa adil, yang 1 tinggalin, kasih temennya nanti. Cisamsu. Apa maksudnya Jimsamsu? 2, 3, 4. Iya. Jadi 2, 3, 4 itu Imam Syafi'i. Maka yang 2 itu mesti baik. 2. Kalau yang 1 itu belum tentu, karena 1 aja belum beres kadang-kadang. Tapi kalau sudah, jangan tepuk tangan, saya tidak mau kampanye. Nah, saya mau ngomong apa tuh kok sampai sini? Lanjut. Dua wanita. 2 orang wanita ini aneh. Yang lainnya mendorong kambingnya mendekati sumber air untuk kambingnya bisa minum. 2 orang perempuan ini apa? Imra'atani tadudan. 2 orang perempuan ini kambingnya malah diusir. Shh, jangan mendekat. Ini Nabi Musa alaihi salam heran, ada apa? Dan Nabi Musa tidak mau salah nolong orang, maka tidak bisa kerja, tidak bisa, tanya dulu, mikir dulu. Jadi Nabi Musa tanya, ma khatbukuma, ada apa kalian berdua? Ini orang semua bawa kambing dikasih minum, kalian bawa kambing, kalian jauhkan dari tempat minum. Maka perempuan itu mengatakan, la nasqi hatta yusdirar ri'ah wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa kasih minum kambing-kambing ini sampai mereka laki-laki itu pergi. Karena 2 alasan. Alasan pertama, kami lemah, tidak mungkin dorong-dorongan sama laki-laki, jelas kalah. Alasan kedua, kami perempuan dan mereka laki-laki, tidak ada ceritanya perempuan yang baik itu kumpul di satu tempat dengan laki-laki kemudian desel-deselan itu ya, ikhtilat, itu tidak mungkin. Nah, sudah akhirnya Musa dibantu sama Musa alaihi salam kasih minum. Laki-laki itu kalah semua sudah. Bahkan dalam satu riwayat itu tutup sumurnya sudah diletakkan, artinya sumurnya tidak bisa dibuka, dan batu penutup sumur ini tidak kuat diangkat kecuali dengan 7 orang laki-laki. Jadi yang ngangkat berapa? 7 baru lah, 7 orang laki-laki baru kuat. Itu batu yang seharusnya 7 laki-laki baru kuat, Nabi Musa angkat sendirian. Nah, inilah kemudian Ustadz Hanan sempat kepleset karena kekuatannya dianggap
preman. Maka orang itu menghukumi tidak bisa, sepotong dihukumi tidak bisa. Harus tahu ceritanya secara utuh. Nah sudah, akhirnya cepat ini perempuan kasih minum, dan akhirnya cepat pulang dia. Bapaknya kaget, lu kok cepet? Biasa kalian pulang lambat, ini kalian pulangnya cepet. Ada apa? Dia bilang, oh masya Allah, ada laki-laki baik hati, dia tolong kami, sehingga dia berikan minum kepada kambing-kambing ini, maka kami cepat pulang. Maka bapaknya bilang Syuaib ya. Cuma Syuaib ini para ulama berbeda pendapat. Ini Syuaib Nabi atau Syuaib sekedar namanya sama dengan Nabi Syuaib. Dan saya pegang, yang saya lebih condong ini Syuaib bukan Nabi, karena zamannya Nabi Musa itu berbeda dengan zaman Nabi Syuaib. Mana mungkin zamannya beda, orangnya ketemu, kan angker nanti ya. Antum mayat berjalan gitu kan angker. Sudah, akhirnya Syuaib bilang, panggil dia ke sini untuk kita terima kasih. Dipanggillah ini Nabi Musa, dan lihat laki-laki baik. Ketika itu perempuan lewat, dia mau antarkan ke rumahnya bapaknya. Nabi Musa bilang, kamu perempuan di belakang, saya laki-laki di depan. Karena kalau kamu di depan bisa bahaya nanti. Saya laki-laki belum beristri gitu, bahaya. Saya ini laki-laki belum beristri. Akhirnya katanya Musa alaihi salam, kalau kamu bilang belok kanan, kamu lempar kerikil ke arah kanan, nanti saya belok kanan. Kalau kamu bilang belok kiri, kamu lempar kerikil ke arah kiri. Kalau pas di rumah kamu lemparin saya. Kerikil tapi jangan batu. Kamu lemparin saya. Dan subhanallah sampai rumah. Ketika sampai rumah, cerita-cerita sama Syuaib alaihi salam apa yang terjadi. Kemudian ini si perempuan, putrinya Syuaib, bisik-bisik sama bapaknya, ya abatis ta'jirhu, wahai bapakku, jadikan laki-laki ini pegawaimu. Jadikan ini pegawaimu, karena kami perempuan angon kambing enggak pantas gitu loh. Ini mumpung ada laki-laki, orang jauh lagi, enggak punya saudara di sini. Jadikan dia pegawaimu, syaratnya 2. Ah ini nanti syarat harus 2 terus. Saya di Bandung juga gitu. Saya di Bandung ngomong pertanyaan ini jawabannya ada 2 kemungkinan. Nanti lagi 2 lagi. Sampai pulang masuk ruang takmir tanya, Ustadz apa ada isyarat tertentu Ustadz? Dari tadi kok 2. Akhirnya pengajian besok subuh tidak berani ngomong angka saya. Ini jawabannya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, yang kedua, akhirnya tidak berani ngomong. 2 tidak berani saya. Nanti diarahkan, dikira saya ngarahkan untuk nyoblos nomor 2. Padahal iya gitu. Nah sudah. Akhirnya dia bilang apa? Wahai bapakku, kemungkinannya orang diambil jadi pekerja itu karena 2 hal. Maka kalau cuma 1 tidak layak. 1 tidak layak. Dia boleh jadi pekerja setelah dia memiliki 2 sifat. Nomor 1, fa inna khaira man ista'jart, karena sebaik-baik laki-laki yang kau ambil sebagai pekerjamu, nomor 1 cirinya apa? Al-qawi. Qawi, bukan Jokowi. Qawi. Al-qawi. Al-qawi itu apa? Qawi itu kuat. Nah, kuat ini ditafsirkan oleh para ulama kuat banyak. Yo kuat fisik termasuk, bukan kemudian jalan sebentar nggak kuat ini. Nanti urusan negara waktunya rapat, maaf ya saya perlu pakai inhaler dulu. Nggak bisa ngomong, nggak kuat. Maka cari yang kuat. Juga kuat pikiran. Kuat pikiran apa? Cerdas. Dan antum lihat orang cerdas menurut Umar itu siapa? Umar ini kalau ada masalah radhiyallahu taala anhu di zamannya Khalifah Umar, yang dicari itu orang-orang cerdas. Dan Umar bilang fa inna dzaka fi syabab, kecerdasan itu ada pada otaknya anak muda. Maka kalau sudah tua ya mohon maaf lah ya, bukan kita meremehkan, tapi maaf, kemampuan otak itu kan bukan tambah hebat tapi tambah turun. Dan kita khawatir tengah-tengahnya rapat blank nanti, kan susah. Nah maka yang pertama kuat. Yang pertama kuat fisik, orangnya harus kuat, rajin olahraga, badannya sehat segala macam. Yang kedua kuat pikiran, diajak rapat itu pinter, keluarnya cerdas. Dan menurut Umar kuat itu anak muda, cerdas itu anak muda. Dan yang ketiga kuat finansial. Kenapa begitu? Karena kalau tidak kuat finansial ini khawatir, karena antara pejabat dan penjahat itu beda tipis. Boleh jadi hari ini pejabat, besok jadi penjahat, karena biaya politik di negeri kita ini terlalu tinggi. Omongannya siapa? Kok jadi lari ke politik tadi? Oh iya ya. Ini kok ketawa maka yang apa pertama ini? harus kuat dulu, al-qawi, kuat. Yang kedua al-amin, orangnya amanah. Orangnya apa? Amanah. Nah, Qawi amin ya, Tad? Qawi amin. Lah jangan dikait-kaitkan dah ini.
Al-ism la yadullu ala musamma. Ini nama tidak menunjukkan yang diberi nama. Nggak. Kalau biasanya kan sudah lanjut. Maka yang pertama kuat. Orang kalau kuat saja ndak amanah, bahaya. Kekuatannya akan dia gunakan untuk membodohi orang lain. Kekuatannya akan dia gunakan untuk menindas orang lain. Itu kalau cuma kuat tanpa punya sifat amanah. Amin. Tapi kalau amanah tok ndak kuat, ini amin tok bahaya. Loh ya, kalau amin tok bahaya. Amin ini kan nurutan. Orang amanah itu kan ndak banyak suudzon, manut. Kamu bakal gini, nggih. Kamu bakal gini, nggih. Jadi amin dimanfaatin dia. Dimanfaatkan. Karena apa? Cuma amin, cuma amanah tapi otaknya tidak kuat. Maka dalam Islam harus dua ini. Dalam Islam harus dua. Biar pas ya. Tes. Satu apa dua? Dua. Saya tes ini, jangan dijawab. Itu kelas. Saya ngikut ustadznya aja. Oh harus, lendak kualat antum. Nah sudah. Maka hadirin, pemimpin itu harus dua. Yang pertama dia kuat, yang kedua punya sifat amanah. Nah maka Nabi Musa ini ketika dia sampai di Madian dibilang itu sama putrinya, bapak ini jadiin pegawai karena dia ini dua-duanya dapat. Dia orangnya kuat, itu batu yang diangkut 7 orang dia angkut sendirian. Yang kedua orangnya amanah. Buktinya apa? Dia ketika aku lewat dia tidak mau di belakang, dia minta di depan karena khawatir tidak bisa menjaga pandangan. Nah sekarang kita masuk ke materi kita mengenai anak muda. Antum buka surat Ar-Rum ayat 56. Posisi bagian atas pojok kiri. Kalau nggak kiri kan. Ada. Antum lihat surat Ar-Rum ayat berapa? 54. Afwan, 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai anak muda, mengenai usia muda. Sebelum kita masuk, muda itu umur berapa sih? Coba, jangan-jangan antum nanti ngaku-ngaku aja. Muda itu umurnya berapa dalam Islam? Kira-kira enaknya berapa? Akhir balik sampai 42. Antum dengerin ceramah mana juga ya? Kok tahu? Sudah pernah ke sini, Kan udah janjian di belakang Ustaz. Oh bagus. Ini ngaku dia. Oh tawadhu sekali antum. Jadi muda itu mulai akil balik sampai 40 itu muda. Maka Allah katakan mengenai ciri khas anak muda, Allah berikan anak muda itu kuat. Maka lek muda ndak kuat tekanan, ndak kuat kemudian memiliki pekerjaan berat, tidak kuat belajar, tidak kuat tirakat, tidak kuat ijtihad, kerja keras, tidak kuat sholat malam, tidak kuat puasa, maka di usia tuanya dia tidak akan dapat apa-apa. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dha'af. Allah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Pertama kali diciptakan kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan bagaimana? Lemah. Tidak bisa makan sendiri, tidak bisa ganti baju sendiri. Bahkan subhanallah minta apapun dengan menangis. Itu lemah. Kemudian Allah katakan wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah fase lemah tadi, Allah memindahkan kalian pada level yang berikutnya yaitu kuat. Para ulama tafsir sepakat, kuat ini siapa? Para ulama mengatakan humus syabab, mereka itu anak-anak muda. Kemudian, tapi ingat, muda ini tidak jalan terus. Allah katakan berikutnya, wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibat. Kemudian setelah masa kuatnya hilang, Allah kembalikan antum kepada dha'af, lemah lagi. Kalau sudah tua kan turun lagi, lemah lagi. Wa syaiban, kemudian mengeluarkan uban. Maka dalam ayat yang lain Allah mengembalikan sebagian di antara kalian ila ardhalil umur, kepada umur ardhal. Ardhal itu setelah sebelumnya cerdas balik koyok bayi. Sudah makan, barusan makan, durung. Kemudian pengen pipis, enggak, ternyata ngompol. Ini kembali ke usia kecil lagi. Nah, maka para ulama mengatakan anak muda itu ciri khasnya kuat. Ciri khasnya apa? Kuat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah jadikan kalian itu kuat. Nah kemudian hadirin, ini yang perlu diperhatikan dengan baik. Apa itu? Ucapan Syekh Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ya, Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Ya, terlepas antum sepakat dengan Ikhwanul Muslimin atau tidak, terlepas kemudian antum bahkan mungkin mengikutinya atau tidak, ini bukan urusan kita. Tapi kalau baik
Dari ucapannya kita perlu apresiasi, kita katakan baik. Dan beliau katakan apa? Pemuda itu untuk supaya hebat perlu 4. Perlu 4. 4 kalau dibagi 2 jadi 2. 2 yang pertama. Ada berapa? 4. Ini 4. Oh iya, bagus. Jadi ada berapa? 4. Yang pertama beliau katakan salim al-aqidah. Akidahnya harus lurus. Ah, ini anak muda. Maka mohon maaf saya cerita sama teman-teman dari di belakang. Banyak pengajian-pengajian teman-teman yang masih muda ini, pengajiannya itu semarak sesaat. Jadi ketika tema-tema hijrah saja mereka dekat. Mereka ramai ketika tema cinta, mereka datang. Ketika temanya nikah, mereka datang. Kalau sekarang yang lagi musim ini adalah pengajian-pengajian dengan tema pekerjaan pokoknya. Bagaimana mengembangkan usaha, itu rame. Tapi ketika pengajian-pengajian semisal akidah, pengajian tafsir, pengajian fikih segala macam itu sepi. Padahal yang paling menguatkan antum itu ya akidah. Kalau akidahnya sudah kuat, mau kena masalah seperti apapun, insya Allah biiznillah tidak akan murtad. Karena diawali dari akidah yang kuat. Nah maka Syekh Hasan Albana mengatakan yang pertama untuk menjadi pemuda yang kuat itu antum harus salimul aqidah. Akidahnya harus selamat, akidahnya harus benar, akidahnya harus mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah maka bagaimana? Belajar kitab-kitab akidah. Seperti di teras dakwah ini antum harus adakan rutin kajian secara manhaji. Manhaji itu kajian memiliki kurikulum yang jelas. Dengan kitab akidah, cari yang ringkes-ringkes dulu. Yang penting akidah ringkes, antum ngerti. Akidah itu apa? Belajar rukun iman. Ada berapa rukun iman kalau di Jogja? 2 kali 3. 2 kali 3. 6. Oh ya. Ustaz. Ya apa 6 ini? Oh ya ini 6. Ini 6. Jadi ada 6 ya. Itulah akidah. Antum harus benar-benar keyakinannya tentang Allah. Rukun iman yang benar tentang Allah bagaimana? Iman yang benar tentang malaikat, itu antum harus benar dulu. Maka ada pemuda hebat, mau ujian skripsi datang ke dukun. Hebat dari mana? Ada di Jogja seperti itu. Mbah, saya minta pulpennya di asma'i mbah, sama mbahnya diludahin. Lalu dia wis menikah nulis, buat nulis dia sambil merem gini. Lulus betulan. Ya apa ini? Pernah kejadian seperti itu enggak? Enggak pernah? Coba sekali-sekali. Oh jangan ngawur ya. Sudah bilang akidah yang lurus malah ngurus nang dukun. Nah maka yang seperti ini tidak mungkin bisa. Anak muda senengannya main dukun, main jimat, percaya sama malam-malam tertentu, percaya sama zodiak. Iya masalah. Sis masih suka zodiak sis? Oh enggak, konkret ya sis, bagus lah kalau gitu ya. Jadi jangan percaya gitu-gitu itu. Ini merusak akidah. Antum pelajari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada qadha dan qadar, iman kepada hari akhir harus sempurna. Karena pemuda yang hebat, akidahnya harus lurus. Tidak bisa akidah dimain-mainkan, tidak bisa. Bahkan para ulama salaf itu memulai pengajian mereka dengan menanamkan akidah yang benar. Sampai anak kecil itu ketika baru bisa bicara dari hadis Anas bin Malik yang pertama kali ditalkinkan bapak kepada anak yang baru bisa bicara apa? Kalimat Allah. Kalimat apa? Allah. Saking pentingnya mereka mendikte anaknya untuk ngerti dan kenal kepada Allah. Yang kedua itu kekuatan ikhlas. Maka teman-teman kajian semacam ini, setelah akidahnya kuat, akidah yang kuat itu mendorong kita untuk punya ikhlas. Loh, sekarang saya mau tanya, angkat tangan yang bisa jawab dapat hadiah. Apa? Semen. Angkat tangan. Semen. Katanya tadi pasir tadi apa? Ada pasir, ada semen. Coba angkat tangan yang bisa jawab dapat hadiah. Apa hubungan antara kuatnya akidah dengan keikhlasan? Jogja dingin ya kayak Malang. Ya. Coba apa hubungannya antara kuatnya akidah dengan keikhlasan? Coba angkat. Ya silahkan. Ya laki boleh, perempuan juga boleh. Yang bisa. Ya, yang di belakang. Oh. Monggo yang belakang. Itu yang belakang itu. Yang jaga stand itu. Tidak ada yang angkat tangan benar. Itu masih muda itu. Masih muda. Masa? Muda itu. Oh iya ya. Muda marah ya. Oh mudah-mudahan. Itu masih 20 tahun Ustaz.
20 tahun. Sebelum Masehi. Sip. Ya, begini sekarang kita jelasin ya biar tidak makan waktu panjang. Apa hubungan antara akidah dengan ikhlas? Sekarang begini, orang belajar akidah itu belajar tentang iman. Iman itu urusan hati. Dan ikhlas itu juga amalan hati, itu yang pertama. Jadi hatinya sudah terbiasa digerakkan untuk mengerti. Dia belajar akidah, dia belajar tentang iman, dia belajar ikhlas. Ikhlas itu pun letaknya di dalam hati. Yang kedua, orang belajar akidah itu diajarkan tentang Allah yang maha melihat, tentang Allah yang maha segalanya. Dia belajar akidah, dia diajarkan tentang malaikat yang serba mencatat. Dia belajar tentang akidah, dia belajar tentang hari akhir, yang dia akan mendapatkan semua dari amalannya ini kelak setelah dia meninggal dunia. Artinya kalau akidahnya benar, dia tidak akan punya tujuan ringkes, tujuan pendek, tujuan dunia, karena dia anggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Itu pendidikan hasil akidah. Maka kalau akidahnya kuat, dia ingat akhirat. Oh, semua ini saya dapatkan di akhirat nanti. Allah akan membalas saya dengan kebaikan nanti di akhirat. Mungkin di dunia capek, mungkin di dunia penuh perjuangan, mungkin di dunia saya sholat tahajud. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, mata yajidil abd ta'mar raha. Imam, kapan sih seorang manusia ini istirahat pertama kali? Dia selesai dari lelahnya dunia itu kapan? Kita malam suruh sholat, siang suruh puasa, nanti agak lama lagi suruh jihad, nanti kita disuruh berjuang, kita disuruh sodaqoh, kita dituntut untuk sabar, punya harta dituntut untuk berbagi. Terus kapan enake? Kapan istirahatnya? Imam Ahmad mengatakan ketika satu kakimu sudah melangkah di surga. Artinya apa? Tidak ada nikmat di dunia ini, tidak ada tempat istirahat di dunia ini, tidak ada tenang di dunia ini. Capek dunia. Nah, maka supaya capeknya hilang, pemuda harus punya ikhlas. Harus punya apa? Ikhlas. Karena orang ikhlas itu amalan seperti apapun, diapresiasi orang lain dia tidak tambah tinggi, orang tidak mengapresiasi dia pun tidak males. Karena apa? Yang dia cari bukan apresiasi itu, tapi yang dia cari inna salati. Nah, itu syiarnya anak muda. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Anak muda seperti itu. Semuanya hanya untuk Allah, Rabb pemilik alam semesta. Maka antum setelah punya akidah yang kuat, antum dituntut punya keikhlasan. Jangan cari dunia. Jangan cari dunia. Antum dengerin hadis Al-Imam At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum wa akbaru hammihi ad-dunya." Barang siapa bangun pagi lalu pikiran terbesarnya ini dunia. Kalau pekerja, saya dapat gaji berapa hari ini? Kalau dia punya toko, omset saya kira-kira hari ini berapa? Kalau dia punya dagangan online, kira-kira saya akan jual, saya tawarkan kemana? Pelanggan. Kenapa itu? Kalau skripsi gimana Ustaz? Bikin skripsi. Iya, tangi terus kepikiran skripsi. Podo dunia ini ya. Nah, maka barang siapa bangun pagi, pikiran risau terbesarnya itu dunia, wis dunia tok. Bagaimana anak, bagaimana istri nanti saya ini ada gelasnya tuh. Ya Allah. Masa Ustadz suruh ngokop gini kan tidak pantas. Antum tidak pengertian belas sih. Ah, sudah. Barang siapa bangun pagi, risau terbesarnya itu dunia, maka dia akan mendapatkan 3. Nomor 1, ja'alallahu al-faqra baina ainai. Allah jadikan kemiskinan itu di antara 2 matanya. Antum perhatikan hadis ini dengan baik. Ada pemilihan kata yang sangat indah dari Rasulullah yang kita dengan itu iso lego nanti. Setelah dengar ini antum akan lega hati itu. Yang pertama, ja'alallahu al-faqr baina ainai. Allah jadikan kemiskinan itu di antara kedua matanya. Itu yang pertama. Jadi kalau bangun tidur, mau tidur, setelah tidur kemudian bangun berangkat, pikirannya mek dunia. Ya apa bisa kerja, ya apa bisa punya rumah, ya apa bisa punya kendaraan, ya apa nanti kalau mau kemana-mana nyaman karena terjamin. Pikirannya itu. Dan mohon maaf, rata-rata anak muda kan begitu ya. Ya apa nanti nikah honeymoonnya kemana?
Honeymoon antum kemana? Ke Bali. Ini pikirannya kecil. Maka Ustadz siapa? Kutab Al-Fatih itu? Budi Azhari. Ustadz Budi Azhari itu mengatakan orang yang hidupnya kecil matinya kecil. Orang yang hidupnya kerdil matinya kerdil. Orang kalau hidup mikir dirinya sendiri, nanti kalau mati yang sedih cuma dia tok. Tapi kalau orang itu hidup pikirannya besar, bagaimana umat ini bisa jaya, bagaimana kemudian di Yogyakarta ini Islam bisa kuat, bagaimana maka ketika dia mati kesedihan yang sangat luas. Banyak orang yang mendoakan. Nah, sudah kita lanjutkan. Yang pertama, Allah jadikan kemiskinan itu di antara kedua matanya. Yang kedua, wa farraqallahu syamla. Allah jadikan urusannya itu tercecer. Urusan dia itu tidak selesai-selesai. Skripsi pun tidak selesai. Loh yo kepikiran. Ini nggak judulnya gak ACC dari tadi ya. Jadi dia urusannya sama Allah dibikin susah. Tidak ada yang selesai. Yang ketiga, wala ya'tihi dunya wala ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Allah tidak akan memberikan dunia untuknya kecuali apa yang telah Allah takdirkan, Allah catatkan untuknya. Ini kalau bangun pagi pikirannya wes dunia. Nomor satu miskin, tidak pernah merasa kaya. Tidak ada gelas yang bagusan dikit. Nomor dua, Allah jadikan urusannya tidak beres-beres. Ini para akhwat juga dengerin. Urusan antum tidak beres-beres sudah. Kalau mikir malah dunia. Yang ketiga, Allah tidak akan memberikan kepada antum dunia kecuali apa yang telah antum dapatkan takdirnya. Yusma itu dok. Sementara sekarang sebaliknya, lihat. Dan barang siapa bangun pagi wal akhiratu hammah, dan akhirat itu adalah kerisauannya. Jadi mau tidur risaunya akhirat. Ya apa ya, dakwah saya kok belum sampai ke tempat terpencil ini ya. Kemudian bangun pagi mikir lagi, ya Allah hari ini kira-kira berapa orang yang bisa saya sadarkan ya Allah atas petunjukmu, atas mikirnya akhirat. Pikirannya itu akhirat, risaunya akhirat. Maka apa Rasul katakan kepadanya? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Maka Allah jadikan dia orang kaya. Tidak usah kerja. Jadi kerja itu malah bikin miskin. Yang ada itu cerdas, akal sehat, akal nembak antum. Akal sehat. Maka jaga akal sehat antum ya. Nah, maka Rasul bilang barang siapa bangun pagi pikirannya itu akhirat, artinya bukan kerja, pikiran. Yang pertama mikir dulu. Jangan kerja dulu. Kalau kerja dulu tidak pakai mikir, yang ini tadi ini Kak. Iya, akhirnya dia pikirannya akhirat. Bangun pagi kepikiran akhirat. Ya Allah, ya apa akhirat saya ya Allah. Ya Allah, bagaimana ibadah saya hari ini ya Allah. Ya Allah, jauhkan saya hari dari maksiat ya Allah. Itu pikiran akhirat. Maka yang pertama, Allah masukkan kaya ke dalam hatinya. Nah, sekarang dengerin. Tadi Allah bilang miskin di mana? Allah letakkan miskin di mana? Di kedua matanya. Sementara kalau kaya, Rasul katakan Allah masukkan kaya bukan di matanya, tapi di hati. Ini para ulama katakan apa? Artinya miskin itu cuma gara-gara mata. Miskin itu cuma gara-gara apa? Mata. Antum sudah kaya sekaya apapun, mentok tok sudah. Antum sudah jadi ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Kalau mata wajar ya. Jadi bagaimana Pak Ndut, saya ini kalau malam itu suka risau. Wajar. Lelek wajar, terus jawabannya apa ini? Ini kita mau konsultasi, jawabannya wajar. Tapi ya sukses ya. Kita yang ngomong doang itu namanya kerja cerdas itu, enggak kerja. Itulah smart work, bukan hanya hard work katanya. That's right. Wajar. Ya. Tuman antum. Sudah ya. Maka yang pertama, miskin itu di mata. Orang sekaya apapun, setinggi apapun, kalau yang dia lihat dengan matanya orang yang lebih tinggi, ya selesai urusan, tidak akan pernah puas. Maka antum lihat ya, syiarnya setan. Ini mumpung antum masih muda ya. Syiarnya setan, biar ndak antum ikuti langkahnya terlalu panjang. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena langkah setan itu diawali dari langkah yang pertama. Melok situ terus katut. Nah, maka disebutkan di sini syiarnya setan itu apa? Bahasa
titik engkas. Ngerti bahasa ini bahasa Malang ini. Jogja juga Ustaz. Oh Jogja juga. Nggak kreatif. Cari bahasa lain. Niru. Kok malah kita yang kena? Lu yang niru siapa? Malang biasanya dibalik Ustaz. Lu nggak bisa, Bekas Malang titik. duluan dong. Gitu. Iya wis, gak apa-apa wis, mano. Daripada diusir pulang malam-malam kan. Wajar, wajar. Wajar ya, sip, jazakallah khair, tuman antum. Nah sudah, maka hadirin sekalian, syiarnya setan itu titik engkas. Titik engkas itu apa? Antum mau tobat, setan bilang ojo saiki, titik engkas. Titik engkas. Yo mabuke titik engkas. Nakali titik engkas. Itu titik engkas. Jadi akhirnya orang kena titik engkas, ndak tahu ternyata umurnya kari titik. Akhirnya gara-gara syiar titik engkas ini memang gak sempet tobat. Contoh kedua, orang kaya itu setelah kaya raya luar biasa, semua yang dia inginkan dia dapat. Yang terakhir yang dia inginkan apa? Coba, ndak ada yang kaya ya Allah, seakan direk. Coba kalau orang kaya itu loh mentok, sugihe mentok, terakhir yang dia cari apa? Oh yo antum nggak bisa jawab ya wajar ya, belum kaya. Maaf loh ya, maaf ya. Wajar. Nah sudah, orang kaya itu kalau sudah sampai puncak kekayaan yang dia cari cuma satu. Apa itu? Dan satu ini tidak baik. Apa yang dia cari? Pengakuan. Dia kepingin bahwa dia itu diakui jadi orang kaya. Maka nandini diduduk berlian, ngomong yang tremor tangannya gini, gini. Ya cuma itu yang dia cari karena semuanya sudah dia dapat. Dia tidak mendapatkan kepuasan. Dia kepingin orang lain mengakui bahwa dia. Nah maka syiarnya setan untuk orang kaya sama, titik engkas. Begini, ada orang punya rumah. Sebelum punya rumah dia mikir, wis ya Allah, yang penting punya rumah ya Allah. Setelah saya punya rumah, wis selesai, saya akan hidup total untuk dakwah. Tapi rumah ya Allah, titik engkas. Anak punya anak, anak punya istri. Kalau di rumah mertua terus malu. Di rumah orang tua juga terlalu banyak sudah keluarga saya. Rumah ya Allah. Sudah, subhanallah, karena keinginan keras Allah tahu hatinya dia, sama Allah dikasih rumah. Lega enggak? Lega enggak? Legos dulu toh. Sebentar, alhamdulillah punya rumah. Sebelum dia sempat bersyukur, sebelum dia sempat menikmati rumah ini, setan bisi ke telinganya, Mas, mau some omat toh. Omah iki yo perlu kasur, yo perlu TV, enggak TV jangan TV. Perlu kipas angin, jangan kipas angin, AC, perlu kulkas. Yo sing pantes lah Mas. Mosok mek omat to. Sing pantes. Setan bilang gak ilo, setan bilang titik engkas wis, titik engkas. Golek meja tok ae. Lek meja tamu wis ono, lek ono tamu lah pantes ah. Akhirnya yang niatnya awal pokok rumah langsung dakwah berubah gara-gara titik engkas. Akhirnya rumah belum sempat dinikmati, belum sempat lega di omah, belum sempat tarik nafas. Belum sempat, wis capek lagi cari meja karena lek ono tamu lah pantes lek ono meja nih titik engkas Mas, wis lek meja wis soleh Mas, wis dakwah tok, wis gak usah mikir meja mana, sudah kerja keras dia, belum sempat nikmati rumah, kerja keras dapat meja. Apa antum kira kalau mejanya dapat bakal puas? Enggak, setan datang lagi, yo lek meja tok Gak ilo. Gak ono taplak yo gak apik, mosok meja tok gak taplakan. Kosong. Nah itulah syiarnya setan. Artinya apa? Antum tidak dibikin setan untuk menikmati. Antum dibikin senantiasa haus tentang dunia. Akhirnya apa? Belum sempat menikmati, mati. Belum sempat dinikmati kekayaan ini, mati duluan. Akhirnya apa? Mati duluan. Nah kenapa antum belum sempat menikmati? Gara-gara bisikan setan tadi apa? Titik engkas. Coba dibalik. Lihat ini untuk orang ikhlas ini ya. Maka yang kedua tadi kan setelah antum akidahnya kuat harus ikhlas. Coba lihat. Antum bilang sama Allah, ya Rabb, bas rumah ya Rabb, rumah. Kasih rumah sama Allah. Setelah rumah selesai, setan bisi dan tidak ada orang tidak dibisi setan itu tidak ada. Mas, ojo omat do. Titik engkas mejo. Tapi antum tolak itu. Lah. Saya syukuri rumah ini. Wis alhamdulillah nduwe omah. Akhirnya matanya bukan ngelihat orang yang rumahnya penuh perabotan, tapi ngelihatnya
dipindah ke tempat orang yang masih ngontrak. Alhamdulillah saya sudah punya rumah, sementara orang lain masih ngontrak. Akhirnya rumahnya disyukuri, dan untuk orang yang bersyukur dengan penuh keikhlasan, la in syakartum la azidan, itu meja datang sendiri. Dapat meja, nggak usah ngoyo. Setan bilang Didi engkas, jangan. Setan minggir, hush. Bukan dia. Tuman. Tuman. Wajar. Kalau dia menganggap antum setan, wajar. Sudah, meja datang, setan bilang, jangan meja tok, tambahlah AC biar nyaman di rumah, nanti ketika baca kitab cari materi enak ada AC-nya. Kita bilang, setan, maaf ya, sebelah mana ya? Setan pergi, dus gitu ya. Sudah, antum syukuri, alhamdulillah ya Rob, meja tidak pakai kerja datang meja. Dan ketika antum bersyukur, la in syakartum la azidannakum, meja yang antum syukur ini narik AC. AC, ya Rab, alhamdulillah, ndak pakai kerja, modal syukur, AC teko. Setan bilang, mosok AC tok mas, kan antum yo perlu lemari buku yang bagus ta, mebelnya keren, ada kacanya. Setan, minggir, hush gitu. Anak, ya Allah, alhamdulillah ada AC Allah. Dan begitu terus. Dan hati-hatinya kalau antum punya istri, antum bersyukur. Dua tat. Maaf ya, keceplosan. Ada yang apa yang ini? Bersengut loh tat. Kenapa? Ada yang merengat-merengut nanti. Nah makanya itulah jadi masalah. Alhamdulillah. Kalau syukur ya begini. Ini Anak air, tidak sempat anak minum, anak syukuri toh minta dua. Datang sendiri Ustaz. Alhamdulillah, Insyaallah. Tapi ini yang keluar. pesan saya tadi kan enggak apa-apa Ustaz. Anak tahu, mek nyindir jadi kayak begini kan dulu ya. Enggak apa-apa, nanti tambah sendiri insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sudah, maka yang paling bahaya itu kalau punya istri disyukuri. Punya istri satu, antum bersyukur. La in syakartum la azidan. la azidan. Satu jadi Terus kalau belum menikah tuh boleh disyukuri Ustaz? tambah doang lah. Jomblo bersyukur. Oh seakan jomblo ini doang nanti. Jomblo kuadrat. Jomblo kuadrat. Nah, tapi ingat, ketika antum punya istri, antum syukuri, yang ditambah belum tentu kuantitasnya. Boleh jadi apanya? Kualitas. Tapi jangan khawatir kalau kualitasnya meningkat, ditawani antum gak kepingin nambah tabang gitu. Karena jadi semuanya mesti baik gitu loh. Diawali kualitas, meningkat menjadi kuantitas. Satu jadi, dua jadi, tiga jadi, wes lek papat mandek wes. Alhamdulillah, kuota terpenuhi. Sudah kita lanjutkan. Maka itulah hadirin sekalian, anak-anak muda ini jangan dikasih pikiran yang seperti setan, Didi engkas, jangan. Antum harus betul-betul mensyukuri apa yang antum punya, dan syukur itu antum kuatkan dengan keikhlasan. Antum kerja keras sekarang, teras dakwah, diusir sana, enggak bisa pindah sini, masuk rumah enggak boleh di rumah, pindah teras, antum syukuri. Akhirnya ya seperti ini kan. Alhamdulillah, Allah kasih syukur, Allah kasih tambahan karena bersyukur dengan perjuangan yang penuh dengan keikhlasan. Yang ketiga, pemuda itu memerlukan hamasah. Hamasah itu semangat yang tinggi, semangat juang. Akidahnya lurus, ikhlasnya mantep, ikhlasnya luar biasa. Wes bismillah ya Rabb. Dan orang ikhlas, antum tak kasih tahu, ini oleh-oleh dari Lampung kemarin. Ada di Lampung ikhwan namanya Joko. Wes titik. Iya, kebetulan kok namanya dia ya. Tapi yang satu ini baik, yang satu ini baik. Namanya Joko. Siapa? Ada Pak? Ada siapa? Lo ndak, ini Joko baik ini. Oh ya. Iya. Kayaknya semua Joko baik Ustaz. Saya tak ingat nama panjangnya siapa ya. Atau kita ganti aja, jangan Joko ya. Kojo. Jack. Ya, podo. Jack kan itu. gini. Oh, Jack gini. Ya, Jack, wes Jack. Tapi ndak enak namanya Joko soalnya, iya. Namanya Joko. Ini orang, kenapa kok pada ketawa? Bagian sikat kamar mandi, marbot masjid. Dan tugasnya itu di Masjid Metro Lampung sana, Masjid Taqwa, Masjid Jami besar, itu tugasnya nyikat jeding bendino. Cek. Temennya datang, yo apa mosok nyikat jeding terus, aku kira ya bocakan kerja ta lah. Temennya bilang, "Ala wis cocokmu iki rai-rai jeding." Jadi astagfirullah. Digituin. Akhirnya dia tetap sikat jeding lagi, kamar mandi sikat terus begitu ya. Suatu hari ketemu seorang laki-laki parubaya.
Umurnya ya kira-kira 40 mendekati 50-an lah, mendekati bahasanya gitu. Raimu rai jeding, astagfir kasar ya. Dia bilang gitu. Sudah datang laki-laki, dia mengeluh, curhat lah, bahasanya curhat. Ya Bapak Haji, masa saya cuma gini-gini terus saja. Saya kan juga perlu punya keluarga, saya perlu punya masa depan, saya bakal punya anak, saya bakal hidup itu ya kepingin lebih nikmat lah, kepingin lebih tenang, ndak cuma ngosek jeding terus. Ini orang tua bilang apa? Wes, antum ini kurang ikhlas. Ikhlas yang top sudah. Wes ikhlas, jangan cari apa-apa kecuali ridhonya Allah. Tetap nyikat jeding. Tapi sekarang dirubah. Amalannya sama nyikat jeding, yang dirubah ikhlasnya. Wah akhirnya, ikhlas gak ikhlas pancet nyikat. Ikhlas gak ikhlas tetap ngosek ini tadi ya, ngosek jeding terus. Wes daripada ada ikhlas mendingan ikhlas, diikhlaskan sama dia. Dan subhanallah zaman itu kira-kira 2 tahun terakhir ada orang jualan chips buat jual pulsa. Jadi bukan pulsanya, dia jual chipsnya itu. Dan subhanallah sekarang dia megang bagian Lampung Timur dan Lampung mana saya lupa. Itu omsetnya, omset ya bukan keuntungan, omsetnya 1 minggu, 1 pekan itu 20 juta. Dari tukang apa? Kok saya jeding? Tidak sengaja ada orang, Jok, tolong jualin ini Jok, katanya, jualin chips tadi. Dia ya wis lah sambilan, ini jeding juga sudah saya kosek katanya. Nah maka antum tiru itu, antum kalau perlu ngosek jeding dulu, antum cari masjid paling. Nah tapi ikhlasnya harus ditiru. Karena apa? Rasulullah mengatakan tadi, barang siapa yang bangun pagi fikirannya akhirat, nomor 1 Allah letakkan kaya dalam hatinya. Yang kedua, Allah akan mudahkan semua urusannya. Skripsi mudah, tapi mikirnya akhirat. Jangan tangi turun mikir skripsi, yo ngeluh antum mangan paramek. Mana? Oh ketinggalan bangun tidur, mikir skripsi, tidur lagi tapi. Mbah Surip ya. Bangun tidur, turu terus lah, enggak tangi-tangi. Nah sudah, pikir akhirat, urusannya sama Allah dimudahkan. Dan subhanallah belum ada cerita orang yang bergerak di dunia dakwah urusannya susah, belum ada. Susah itu kan cuma dilihat orang saja. Kok kuat yo? Diusir kono pindah rene, usir kene, pindah kono pindah. Orang lainnya ndelok kok kuat. Tapi apa? Orang yang melakukan sama Allah dikasih kekuatan, maka dia enjoy saja. Tenang dia. Enggak apa-apa, Ustaz. Ya saya pindah lagi. Maka ada nasihat baik dari Ustadz Aan Chandra Talib waktu kami ketemu di Kediri sana, hafizahullah taala. Kita kan sharing mengenai pergerakan dakwah. Beliau bilang, "Ustadz, dakwah ini berat." Saya bilang. Karena semua kitab-kitab yang saya kaji itu mereka kaji dengan kitab yang sama di hari yang sama. Bayangin antum, kami di negeri antah berantah sana kajian kitab. Itu teman yang tidak suka dengan dakwah kami, itu mereka bikin kajian dengan kitab yang sama di hari yang sama untuk mengcounter supaya jamaahnya tidak ketarik ke tempat kami. Sudah kita akhirnya kan ya Ustadz juga manusia, wajar gitu lagi ya men ya, tak tuman no antum nanti. Nah sudah, beliau bilang sudah Ustadz, ketika dakwah punya keahlian bikin flyer antum punya follower banyak di Instagram, antum share lewat Instagram antum macam-macam dengan cara semacam itu, videogram, live Instagram, streaming. Mana tadi yang sekili kecandol pager? Mana? Dilan. Aji siapa? Dilan. Aji. Dilan. Panggil Ji. Mana? Itu kecantolnya asli loh. Itu antum lihat iklannya itu yang tua gitu, itu asli. Totalitas. Intinya inti. Ahlinya ahli. Yeah. Core of the core. Tuman. Nah sudah, maka begitu hadirin sekalian. Yang kedua ikhlas. Rasul bilang kalau bangun pagi fikirannya akhirat, nomor 1 Allah akan berikan kaya dalam hatinya. Dan ingat, kaya dalam hati itu tidak harus kaya materi, tidak harus kaya materi. Uripe wena, tenang, santai, sakinah, tidak bingung. Yang kedua Allah mudahkan urusannya. Yang ketiga ini yang paling bagus. Apa Rasul katakan? Wa ya'tihi minad dunya wa ya'tihi dunya wa ta'tihi dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia akan datang kepadanya. Bayangin, orang yang pikirannya akhirat, bukan dia yang mendatangi dunia, tapi dunia datang sama dia dalam keadaan dunia itu hina. Bayangin, dalam keadaan dunia itu hina. Kan tidak lucu ya, dunia ini sama Allah dilaknat. Allah katakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha. Dunia ini sama Allah dilaknat, dan semua kenikmatan-kenikmatan isi-isinya dilaknat sama Allah. Sementara kita ini manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani
Takwim kita ini makhluknya Allah yang paling baik. Mana mungkin makhluk yang paling baik mengejar sesuatu yang sama Allah dilaknat. Seharusnya yang ini justru datang sama kita. Sayangnya kita diatur sama dunia ini. Harus begini, harus begitu, harus kerja ini, harus kerja itu. Enggak. Kalau antum pikirannya akhirat, dunia yang datang. Maka lihat ucapannya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan dunia ini ibarat bayang-bayang. Ibarat apa? Bayang-bayang. Antum kejar sampai mati tidak akan ketangkep itu bayang-bayang. Semakin panjang, antum lari terus. Woi, semakin sore semakin panjang itu bayang-bayang, tambah tidak kepegang kepalanya. Itu kalau antum mengejarnya. Coba tidak usah dipikir ini, tinggalan. Dia akan ikut di belakang antum. Tidak ada cerita bayang-bayang itu meninggalkan antum, tidak ada. Iya kan? Dia akan ikut. Kalau antum tinggal, dia ngikut. Ngentil, lu mas, oh jadi tinggal mas, babano, lu mas, oh babano, boleh, mas melok, itu dunia. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia akan datang dengan tercela di mata antum. Antum tidak kepingin tapi dunia maksa. Artinya antum duduk begini, tiba-tiba dari langit jatuh, ada, waduh, emas sak gunung. Mana Ustaz? Antum nyari siapa? Dari emas. Sudah. Kemudian begini. Salah satu di antara ikhlas dan konteks dari hadis ini ya. Jadi orang yang bangun tidur pikirannya dunia, yang pertama Allah bikin dia miskin di kedua matanya, yang kedua Allah susahkan urusannya, yang ketiga tidak akan dapat dunia kecuali apa yang Allah takdirkan. Tapi kalau pikirannya akhirat, yang pertama Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya, kemudian Allah akan mudahkan semua urusannya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Nah, sekarang konteksnya begini. Para ulama menjelaskan, maka jangan minta apapun kepada manusia. Itu anak muda, jangan ngalem. Jangan apa? Hamasa, harus kuat hamasa. Karena begini, para ulama mengatakan daripada aku mengetuk pintunya manusia, ada dua kemungkinan. Saya minta tolong dong saya dibantu. Kemungkinannya dua. Kalau bisa antum dibantu, tapi tetap antum hina di mata orang itu kan. Oh iki njaluk nang aku sing nulungi, aku sing ngei, kan begitu. Kemungkinan kedua, tambah hina lagi. Wes antum konangan jaluk pertolongan, ketambahan tidak ditolong sama orangnya, tambah hina. Itu kalau minta sama manusia, dikasih hina, tidak dikasih pun tambah. Maka pemuda jangan begitu. Maka bagaimana para ulama katakan, langsung ketuk pintu langit. Langsung ketuk pintu. Karena ingat, hatinya beliau, hati ana, hati antum semua itu di tangan siapa? Allah. Kalau antum bilang ya Allah, saya butuh ya Allah, tidak usah sama manusia. Maka Imam Syafi'i katakan, la tas'alanna bunayya adama hajatun was'alillah alladhi abwabuhu la tughlaqu. Bunayya adamu hina yus'alu yaghzabu wallahu in tarakta su'alahu yaghzabu. Jangan minta sama manusia sekalipun, mintanya sama Allah yang pintunya tidak pernah ketutup. Karena manusia semakin diminta semakin marah, tapi Allah kalau antum tidak minta malah Allah marah. Maka mintanya sama Allah, minta sama Allah. Maka apa? Ya Allah, aku butuh, ya Rabb, butuh. Mintanya itu yang ikhlas tuh kok jeruni hati. Sing jeruni hati nak greget itu. Ya Allah, pengen nikah lagi. Oh, itu yang greget di sini. Itu kalau di sini ada sensornya kecil gitu tadi. Ada sensor kecil gitu tadi. Antum kurungu-kurunguan. Mic-nya masih on Ustaz. Enggak ngomong apa-apa saya. Ya Allah, saya kepingin nikah. Enggak, jangan. Enggak boleh. Tidak boleh. Sudah. Tapi itu betul-betul klik dari dalam hati. Permintaan itu betul-betul keluarnya dari dalam hati. Artinya begini, sampai bahasa kasarnya itu, kalau mulut antum pun tidak bergerak, maka hati ini akan maksa mulut untuk bergerak. Karena apa? Sudah dari hati. Ketika antum minta, ya Allah saya butuh, maka apa yang terjadi? Antum tidak perlu minta sama manusia, hatinya mereka ini Allah yang gerakkan. Tolong si fulan. Dan ada ceritanya nih, kisah nyata. Ceritanya begini. Ada seorang laki-laki kaya, tapi nantilah terakhir kalau waktunya nutut saya ceritain. Sekarang lanjut dulu, simpen dulu, antum ingetin kalau sudah jam 9 nanti. Sudah, maka harus punya apa? Kekuatan. Anak muda itu tidak boleh ngalem, harus kuat luar biasa, kerja. Di sini ditolak pindah lain, pindah sini tolak pindah lain, sini tolak pindah lain, terus begitu. Itu kesuksesan anak muda. Kemudian yang terakhir, yang keempat, harus amal. Ndak bisa ndak pakai amal, angen-angen tok, ndak dilakoni, yo akeh Pak. Maka dalam suatu organisasi, pemikir itu cukup 2 saja. Sing liyane kon kerja. 2 lagi tadi. Oh iya, 2 yang bagian mikir.
Ya mikir itu ya ndak harus dua sih, ya boleh dua, boleh. Tapi intinya pemikir itu konseptor, jangan banyak-banyak. Yang banyak itu apa? Pelaku. Yang paling banyak apa? Eksekutor. Eksekutor. Iki sing akeh ono. Maka kalau anak muda kewabe mikir, ya menurut hemat saya, kewabe menurut. Lho sing kerja sapa iki? Hemat, Ya hemat. mbok, mosok anak wis mikir kon kerja pisan jare. Lah kan gentenan anak sing mikir ente sing. Nah, maka yang mikir jangan banyak-banyak. Kalau yang mikir kakean, gak melaku-melaku. Kepikiran tok akhirnya. Maka bagaimana? Yang mikir satu, yang lain sebagai eksekutor. Jadi kan yang lain itu eksekutor. Maka pemuda ini selain akidahnya kuat, mendorong keikhlasan yang luar biasa. Keikhlasan itu memunculkan semangat, dan semangat ini mendorong untuk beramal. Semangat ini mendorong untuk apa? Beramal. Untuk beramal. Maka dia akan terdorong. Kerja, lakukan, beramal, ikhtiar, bekerja. Itu anak muda. Setelah dia bekerja, lama-lama insya Allah dia akan Allah beri kesuksesan. Tapi tidak boleh kerja mikir. 4 kali aja. Kerja. 4 tahun aja maksudnya. Oh iya. Nah, sudah. Maka setelah dia banyak bekerja, dia banyak beramal, aktivitas bergerak. Nah, contohnya begini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir semua sahabatnya Nabi anak muda. Hampir semuanya anak muda. Antum tahu Umar ketika masuk Islam usia berapa? 27. Sekitar itu ya. Utsman 24, Abu Bakar 30 lebih dikit. Ali bahkan sebelum balik sudah masuk Islam. Itu orang-orang di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak muda. Artinya apa? Yang ketika mereka dibutuhkan untuk bekerja, mereka masih punya tenaga yang kuat. Mereka masih punya loyalitas yang tinggi. Timnas kita coba lihatin, timnas itu. Timnas senior, subhanallah, glembos sire. Kena itu apa? Skor, pengaturan skor. Wah, diatur karena sudah butuh ini lah wis tuwek. Sementara kalau pemain muda coba, dia ini butuh, cuma lebih butuh dia pengakuan dari orang lain. Ikulah aku arek enom, iso main bal-balan. Itu yang ingin mereka tunjukkan. Maka Rasul pun sama. Rasul ketika cari orang untuk awal pergerakan Islam, Rasul udah cari yang tua-tua. Rasul itu didekatkan oleh Allah dengan anak-anak atau orang-orang yang masih muda. Karena apa? Langkahnya masih panjang. Karena mohon maaf, orang itu kalau tua baiknya tinggal dikit. Lo ya, serius ini guyon nih antum tuman antum ini. Orang itu kalau orang tua baik itu mohon maaf ya, baiknya tinggal sedikit, langkahnya tinggal 1, 2 kuburan. Maaf, tinggal 1 langkah masuk kuburan. Seperti itu. Iya, itu kalau sudah tua kan begitu. Baik yo, tapi api titik. Tapi kalau anak muda baik, baiknya itu masih panjang. Baiknya itu masih. Nah, maka yang dicari Rasul orang-orang yang bakal masih panjang, karena Rasul tahu ini kalau saya meninggal saya harus punya penerus. Abu Bakar ganti Umar ganti Utsman ganti Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Artinya orang-orang yang memang tenaganya masih muda. Nah, kemudian hadirin sekalian, kita akan sampaikan pemuda di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pemuda itu minimal ada 2 cerita. Yang pertama Ashabul Kahfi. Yang kedua Ashabul loh ya apa Allah sini teras dakwah loh. Oh iya. Yang pertama Ashabul Kahfi. Yang kedua Ashabul jadi jawab ya Allah. Kan sekena aku yang kedua kan? Ashabul Ukhdud. Ashabul Kahfi Allah katakan apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka ini anak-anak muda yang beriman. Nah, maka para ulama mengatakan apa sih nilai plusnya Ashabul Kahfi itu apa? Nomor 1, innahum hum itu apa? Banyak. Mereka banyak berjamaah. Dan antum tahu Ashabul Kahfi itu kan 7. Yang ke-8 siapa? Anjingnya. Sampai Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kalbun sahabas salihina dzakarahu Allahu fi muhkami tanzili wa adkhalahu Allahu fasiha jannatih. Anjing saja kumpul sama anak-anak muda yang salih, itu anjing pantas Allah sebut dalam Al-Qur'an. Bukan karena dia anjing, tapi siapa temannya. Maka Rasulullah ketika menjelaskan mengenai pertemanan, Rasul bilang apa? Orang yang berteman dengan teman baik itu seperti penjual minyak wangi. Itu tahu semua kan kemungkinannya ada berapa kalau berteman sama penjual minyak wangi?
Kemungkinannya 3. Dan 3-3-nya wapi kabeh. Nomor 1, imma an tabta'a min, imma an yuhdhiyak. Dikasih hadiah cuma-cuma. Gelibet akhir-akhir iki rek, kowe kepingin akhirnya dikai. Timbang gelibet terus ya. Dikasih hadiah minyak wangi gratis dan yang dia berikan cuma lu sulap. Masya Allah, kaget anak. Punya anak berarti. Nah sudah, anak kan enggak kasih betulan tadi. Anak kan cuma gini. Tapi saya bukan penjual parfum, Ustaz. Apa? Bukan penjual parfum. Oh ya wis tak balik. Enggak apa-apa. Udah bercanda aja. Anda enggak suka minyak wangi murahan gini. Maksudnya ngono loh. Oh gitu. Kurang Gak level larang. ya. Ini kan minyak wangi yang non alkohol, Iya. paling 12.000. Kalau Agak mahal dikit lah. Kalau antum umroh ini 3 real. 1 real itu 3.900 lah ya, 3.900. Yo, berarti bilanglah 4.000 kali 12.000. Maaf loh ya, maaf. Kalau minyak wangi anak itu aduh jadi sombong nanti dah. Bayarnya itu pakai dolar. Iya, jadi belinya itu how much Mister? Bahasa Inggris minyak wangi larang kok dah ono. Pinten balik? Iki pinten balik? Ini hasil minyak wangi pinten balik ini. Udah gitu dinyak mana ya tadi? Dinyang mana? Ya Allah. Dan yang jualan beda. Lek minyak wangi elek itu yang dodolan kumus-kumus biasanya. Kumus-kumus elek itu. Kalau minyak wangi mahal, boys pakai jas, ganteng, jenggotnya rapi, wah orang yang ganteng itu. Dan saya biasa gitu, coba baunya. Murah. Tidak ada apa. Sudah, begini kita lanjutkan dulu ya. Kalau penjual minyak wangi nomor 1, kemungkinannya terbaik antum dikasih cuma-cuma dan hadiahnya yang dikasihkan itu sesuatu yang manfaat. Antum tidak perlu capek, antum dikasih sesuatu yang manfaat, minyak wangi. Yang kedua, wa imma an tabta'a min. Dan boleh jadi kalaupun tidak dikasih cuma-cuma antum beli, tapi ingat sesuatu yang antum keluarkan untuk membeli itu berganti sesuatu yang baik juga, minyak wangi. Antum datang jauh dikit tapi dapat sesuatu yang manfaatnya besar. Antum datang ke sini, mungkin rumahnya jauh, tapi kan pulang dapat sego macan. Kalau ceramahnya tidak dianggap minimal ngono ya sego macan gitu kan. Atau kemungkinan ketiga, ini kemungkinan terjelek sudah. Sing paling elek, tapi kalau berteman dengan orang baik, kemungkinan terjelek pun masih baik. Apa itu? Dapat Wa wanginya. imma an tajida minhu rihan thayyiba. Minimal antum itu dapatkan aroma yang wangi dari orang itu. Itu kalau temennya baik. Nomor 1, antum dikasih nasihat cuma-cuma. Nomor 2, antum datang ke pengajian, antum datang jauh, bayar mikrolet, bayar bensin, tapi dapat di sini dapat sesuatu yang dan boleh jadi minimal antum tidak akan dizolimi kalau temennya baik. Tapi kalau temennya buruk, kemungkinannya dua-duanya jelek semua. 2 baik. Kemungkinannya jelek semua. Kemungkinan pertama welek pol. Pertama ini elek pol. Kedua elek tapi sih lumayan. Dan mohon maaf ya, kita ini dihadapkan 2 pilihan, situk sapi, situk kebu gitu loh ya. Cuma kan kalau dihadapkan 2 seperti itu dalam ilmu fikih irtikab akhaffu ad-dararain. Irtikab akhaffi ad-dararain. Kita ambil yang mudaratnya lebih kecil. Nah, masuk juga ternyata ya. Nah, sudah maka begini. Yang pertama, imma an yuhriqa thiyabak. Bajumu dibakar sama dia. Kenapa? Karena tiupan api pandai besi yang terbang kena bajumu kebakar. Kemungkinan kedua, antajida minhu rihan atina atau afina. Kamu mendapatkan darinya itu aroma yang anyir, baunya apa? Apinya pandai besi tadi. Nah, maka yang maksud nomor 1 apa? Bajumu terbakar. Kamu kalau temennya buruk ketarik melbu neraka. Ketarik masuk neraka. Ya Allah, saya tidak sendirian. Saya dulu bisa seperti itu ya Allah karena saya berteman dengan orang ini. Dia guru saya, tarik bisa nakhiri. Atau kemungkinan kedua, minimal dapat bau buruk. Bau buruk itu apa? Kalaupun antum tidak ketarik masuk ke neraka, minimal antum akan dizolimi sama dia. Dizolimi dengan cara apa? Mungkin dengan lisannya, mungkin diakali, mungkin dighibah. Kan begitu. Itu kemungkinan kalau berteman dengan orang yang jahat. Nah, maka sekarang kita kembali Ashabul Kahfi. Yang pertama yang menjadikan mereka itu sempurna apa? Berjamaah. Maka pemuda tidak boleh jalan sendirian, harus berjamaah seperti teras dakwah atau yang lainnya. Itu harus bersatu, kumpul, cari beberapa anak muda. Maka tidak bisa sendiri. Nah, yang kedua, Ashabul Kahfi yang menjadikan mereka sempurna apa? Innahum fityah. Fityah itu apa?
muda, si enom. Lek wis tuwek teh lapo, gak kuat lapo-lapo, ambakane sendek. Kik batuk terus. Nang dinding nggo Pak Pung, ngerti Pak Pung? Minyak kampak itu loh. Balsem. Ya kemana-mana Koyo. Iya, kalau anak muda kemana-mana bawa anduk olahraga, atletis, ganteng. Antum pilih mana? Tuwek apa enom? Saya punya banyak tapi saya nanti khawatir lebih banyak kampanyenya dibanding saya kayaknya. Nah sekarang begini, yang kedua mereka muda. Lihat anak muda ini, Rasulullah bilang apa? Salah satu di antara 7 kelompok yang bakal mendapatkan naungan nanti di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya apa? Syab nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang umurnya waktu muda itu dihabiskan untuk taat sama Allah. Sibuk dakwah, sibuk ngurus panitia dakwah, sibuk majelis taklim, sibuk datang ke masjid. Hidupnya cuma untuk ibadah. Kemudian yang lainnya lagi, anak muda ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ibarat benih yang akan bakal menaungi seusia panjang. Jadi benih ini kalau ditanam anak muda ini nanti pohonnya itu akan bermanfaat banyak untuk manusia. Yang ketiga ashabul kahfi, mereka berjamaah. Yang kedua mereka masih muda. Mereka yang keempat innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Karena keimanan mereka kepada Allah, Allah tambahkan kekokohan iman. Dan kokohnya iman ini muncul karena apa? Karena mereka bergerak pergi dari rumah masuk ke dalam gua. Artinya antum juga begitu, tidak bisa di rumah tok, maka harus hijrah, pergi, berangkat kerja. Kemudian kisah yang kedua, kisahnya siapa? Ashabul Ukhdud. Antum tahu Ashabul Ukhdud ini? Jadi penyihirnya raja mau mati, sudah tua, namanya tua ini mesti mau mati. Sudah tua, penyihirnya raja ini bilang sama raja-raja, ini umur sudah semakin tua, maka di kerajaanmu ini perlu tukang sihir untuk menakut-nakuti rakyatmu, tidak berani. Maka bagaimana? Selama saya ini, saya perlu satu anak yang bakal saya ajarkan ilmu saya kepadanya. Maka raja bikin ajang pencarian bakat, Akademi fantasi, akademi sihir. Dia cari ajang pencarian, kumpulkan semuanya, yang kepilih satu anak muda. Sudah satu anak muda ini kepilih, apa yang terjadi? Diajarkan ilmu sihir, berangkat dari rumahnya tukang sihir, rumah sampai tukang sihir, rumah begitu terus. Suatu hari di tengah jalan ketemu gua, dan di gua itu ada seorang rohib tua. Rohib ini ngajarin dia ilmu untuk dia kenal sama Allah. Akhirnya sampai di tempatnya tukang sihir telat, dimarahin sama tukang sihir. Lalu sama si rohib itu dibilang, tidak apa-apa kalau tukang sihir marah karena kamu telat, bilang saja kamu ditahan di rumah oleh orang tuamu. Nanti kalau kamu pulang telat karena kamu berangkat ke tempatku dulu, bilang sama orang tuamu kamu ditahan sama tukang sihir. Itu begitu terus. Tadi sebelum berangkat ke tukang sihir, belajar dulu sama rohib ini mengenal Allah subhanahu. Tetap akidah, tetap tauhid. Anak muda harus kuat tauhidnya. Sudah. Suatu hari mulai bimbang, iki apa ini? Tukang sihir ngajarin begini, rahib ini ngajarin beda lagi. Yang bener yang mana? Berangkatlah dia pergi dari rumah menuju tukang sihir. Di tengah jalan ada kebu bau besar. Kebu ini elek mesti. moncongnya warna apa Ustaz? Orang ngodeng-ngodeng bro. Jadi hitam semua ini tok sing putih. Eman rek putih didik, mendingan kirine ireng kirine putih kabeh luwe api. Jadi yang putihnya cuma sedikit itu jelek. Antum jangan ganggu materi Anda, tunggu dulu, nanti dulu. Sudah, ini binatang ini menutup jalan. Dan orang kampung dorong tidak berani. Selain tidak berani, berat juga, dia punya tenaga ini binatang ini. Maka si anak muda itu ambil kerikil kecil, diangkat. Tolong ya Rob, katanya dia, ya Tuhan tolong beritahu sama aku yang benar antara rohib sama tukang sihir itu. Kalau memang rahib itu benar ya Rob, maka jadikan kerikil kecil ini menjatuhkan banteng itu. Apa? Kebu. Jadikan kerikil ini menjatuhkan kebu itu. Tidak, saya tidak emosi, saya kebawa saja. Sudah. Akhirnya apa? Diangkat itu, dilemparkan ke binatang yang besar. Seret, subhanallah, binatang itu terjatuh. Akhirnya dia tahu bahwa yang benar siapa?
rahib tadi. Akhirnya dia tinggalkan tukang sihir, dia belajar sama rahib. Sampai suatu hari dicari, akhirnya konangan. Oh ternyata dia tidak belajar karena datang ke rahib. Apa yang terjadi? Dihukum sama raja, mau dibunuh. Ketika dia mau dibunuh, dia ambil anak panah, seret. Panah yang pertama ini dicari tukang panah terhebat di negeri itu. Tidak pernah meleset, seret, pasang, seret itu, subhanallah luput, tidak kena. Yang kedua kali tidak kena, yang ketiga kali tidak kena. Lihat ini, anak muda kalau sudah punya cita-cita, kalau sudah punya keyakinan, tidak gampang digoyahkan. Maka itu pentingnya anak muda ngerti ilmu, ngerti akidah. Sudah sampai ketiga tidak bisa, anak muda Ashabul Ukhdud ini bilang apa? Kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu lepaskan anak panahmu dengan mengucapkan Bismillah Rabbi hadzal ghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak muda ini. Akhirnya tukang panah itu tarik Bismillah Rabbi hadzal ghulam, tapi entuk-entuk wedi mbek bojone. Sudah Bismillah Rabbi hadzal ghulam, tarik seret. Tidak kena. Anak muda bilang apa? Tidak bisa. Kamu harus keras. Semua orang harus dengar bahwa yang kamu ucapkan itu Bismillah Rabbi hadzal ghulam. Akhirnya mau tidak mau, daripada malu kan, ini anak muda harus mati, dikencangkan suaranya, dikerasin suaranya, Bismillah Rabbi hadzal ghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak muda ini. Ditarik seret, pas kena di jantungnya. Setelah kena di jantungnya, orang yang lihat semuanya langsung syahadat. Mereka bilang apa? Berarti yang benar anak muda ini. Akhirnya sak kampung masuk Islam semua. Raja tidak terima, dibangunkanlah parit, dibikin parit, diisi kayu bakar, kayu bakarnya dinyalakan, semua yang masuk Islam dibakar. Itulah kisahnya Ashabul Ukhdud. Dan diawali dari siapa? Dari orang tua apa anak muda? Anak muda yang memulai anak muda. Artinya semua perubahan, agent of change. Betul ya? Agent of change. Agent apa aja? Agent. Saya di kampung Inggris loh, jangan malu-maluin loh. Oh ya. Sini nitian. That's right. Sini nitian. You speaking English? 975 miliar. 7. Kamus. Apanya? Lihat tadi. Apa itu? Lihat dulu Ustaz. Gak bakal lanjut Ustaz. Ini mesti nyangkut-nyangkut ini mesti. Bakal. Nah sudah, maka Pak, ini perubahan itu di tangannya anak muda. Nah maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sebagai penutup, apa yang harus dimiliki oleh anak muda? Yang pertama, anak muda itu harus punya ilmu, nomor satu. Maka Rasulullah itu ketika didik, yang didik anak muda semua. Abdullah bin Abbas duduk di belakangnya Rasulullah ketika dibonceng naik onta atau keledai itu. Yang diomongkan sama Rasul Abdullah bin Abbas itu usianya masih di bawah 10. Ghulam itu anak cilik. Bilang apa Rasulullah? Yang omongannya Rasul kepada anak kecil ini, kalau kita omongkan sama orang tua sekarang gak nyambung. Ini menunjukkan apa? Di zaman Rasul orang itu mateng cepet. Jadi tidak buang-buang waktu. Anda mau tanya sama antum sempat playgroup gak? Katakanlah playgroup ya, setahun. Belum TK. Ini generasi TK belum playgroup. Bukan SR, sekolah rakyat. Katakan TK, antum TK 2 tahun ya. TK 2 tahun. SD berapa? Lah antum ini muka-muka 9 tahun SD-nya. Gak munggah peng biro, masa gak dihitung gak munggah. Ah sudahlah, ya bilang lah antum naik semua ini muka-muka rodok pinter ya wes. SD 6 berarti berapa? 8 tahun. SMP SMA 6, 8 tambah 6 14. S1 4 tahun yang cepat. Lulus cepet. Muka-muka skripsi Tat. Bangun-bangun mikir skripsi Tat. Ya wes, 4 tahun berarti 14 tambah 4, 18 tahun. 18 tahun antum dapat S1. Ilmu apa yang antum dapat? Tidak manfaat kan? Tapi coba pakai sistem pendidikannya Rasulullah. Didikannya itu Al-Quran dan hadis tok. 18 tahun antum habisin untuk belajar Quran. Apal enggak kira-kira? Apal enggak kira-kira? Kalau antum apal Quran kira-kira nganggur apa enggak? Enggak ada penghafal Quran nganggur itu. Jadi guru Quran, imam masjid, dia punya keahlian macam-macam. Artinya daripada 18 tahun dibuang-buang enggak karuan, mendingan buat pribadi sistem pendidikannya siapa? Rasulullah. Maka ini Rasul bilang sama anak kecil di belakangnya, ya ghulam, ihfadzillah yahfadz. Jagalah Allah maka Allah menjagamu. Anak kecil. Dan dia tidak perlu tanya, ya Rasul, jaga Allah itu bagaimana? Dipageri apa? Ini anak kecil, wes ngerti seperti itu. Ihfadzillah yahfadz.
Jagalah Allah maka Allah menjagamu. Kemudian ihfadzillah tajidhu amamak, jaga Allah maka Allah akan ada senantiasa di hadapanmu. Artinya apa? Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Ala inna awliya Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasihnya Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Maka Rasul bilang sama Abdullah bin Abbas, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, kamu dapati Allah di hadapan kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintanya sama siapa? Ini anak kecil ini, mintanya sama Allah, jangan minta sama manusia. Wa idza sta'an fasta'in billah. Kalau kamu minta kamu minta sesuatu, minta sama Allah. Kalau minta pertolongan, minta tolong sama Allah. Itu nomor satu, anak muda harus punya ilmu. Nomor dua, anak muda harus memiliki kekuatan fisik. Nah, maka sekarang kan alhamdulillah antum cerita tadi mulai digerakkan olahraga apa tadi? Panahan ya, mulai olahraga panahan. Olahraga panah ini olahraga sunnah, panah, berenang, berkuda. Rasulullah bilang semua yang dilakukan kalau tidak zikir itu semuanya sia-sia. Ini antum sama Rasul diajari permainan anak muda di zaman Rasul. Semua selain zikir itu sia-sia, tidak bernilai ibadah, kecuali dua permainan. Ini bernilai ibadah. Nomor satu, mainin istri. Maaf. Artinya Minum. bermainnya seorang suami dengan ya bercanda, masya Allah istriku jenggotnya panjang, misalkan gitu kan. Ini permainan itu, walaupun gombal pahalanya gede. Bahkan sampai dalam syariat Islam boleh bohong. Kalau bohongnya buat siapa? Buat nyenengin istri. Masih lemu bilang, wih kok perut hilang sekarang, langsung dia GR, padahal petengnya ya jane gede, padahal baru diet seminggu, padahal gak diet belas loh, GR dia GR ya kan. Dan itu boleh menurut syariat. Karena apa? Yang semacam itu mendatangkan pahala. Yang nomor dua, permainan seorang laki-laki dengan kudanya. Permainan seorang laki-laki dengan apa? Dengan kudanya. Artinya ini kekuatan fisik. Kalau memang kalian sudah bosan main boneka, main wanita. Kalau main wanita dirasa sudah kurang tantangan, main kuda. Tapi main tadi maknanya masing-masing loh ya. Jangan dianggap main kuda sama-sama. Jangan research di Google ya. Main apa? Oh iya jangan. Google ini keluarnya elek-elek kabeh. Antum tulis kuda apa gitu. Antum tulis anak SMP keluarnya mesti yang kenapa begitu? Hati-hati antum ya. Nah, sudah. Yang kedua, anak muda perlu memiliki kekuatan fisik. Yang terakhir, yang ketiga, anak muda harus memiliki angan-angan, cita-cita yang tinggi di langit. Harus punya cita-cita yang tinggi. Karena apa? Ilmu tadi akan mengantarkan antum untuk senantiasa berjalan, itu ada arahnya. Arahnya jelas. Saya mau kemana? Saya tidak boleh apa? Saya harus lakukan apa? Kemudian yang kedua, kekuatan fisik itu menunjang ilmu yang antum punya untuk diamalkan. Kalau fisiknya tidak kuat, punya ilmu, oh sholat tahajud itu keutamaannya besar, tapi tidak kuat sholat tahajud, tidak bisa. Dan yang ketiga harus punya cita-cita tinggi. Cita-cita itu yang menjadikan antum tetap hidup. Kalau tidak punya cita-cita, mandek sudah. Selama antum punya cita-cita, maka antum tetap hidup. Dan kalau cita-cita antum besar, tidak mudah tercapai, artinya hidup antum akan semakin panjang. Kalau cita-cita itu pun tidak terlaksana sampai antum mati, tetap antum hidup. Hidupnya karena apa? Cita-cita besar ini akan dilanjutkan orang lain. Lalu orang lain mengatakan, ini saya dapatkan dari almarhum si fulan, saya neruskan saja karena cita-citanya dia belum selesai, kan begitu. Maka tiga, ilmu, kekuatan fisik, dan cita-cita yang tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf, pas jam 9. Semoga ada manfaatnya. Tadi cerita. Nah, ceritanya begini. Ini cerita diceritakan oleh para ulama dengan sanad yang baik. Jadi cerita ini diambil dari kisah yang betul-betul cerita nyata, bukan dongeng sebelum tidur. Ada seorang laki-laki kaya raya luar biasa. Laki-laki ini kaya raya luar biasa. Dan subhanallah, dia ini ketika bulan Ramadan tidur. Dan antum jangan tanya orang Arab itu tidurnya kapan. Orang Arab itu tidurnya ba'da subuh sampai zuhur. Maka sampai para ulama itu bilang apa? Kalau Israel mau nyerang negara Arab gampang. Serangan ba'da subuh entek wis, turu kabeh mari subuh. Sudah, ketika orang ini tidur menjelang zuhur qailula, dia bermimpi. Dalam mimpinya ini, sekali lagi ya biar antum ndak temenan gitu. Bukan, ini cerita kisah nyata. Dia dalam mimpinya itu diperintah sama Allah untuk berangkat ke kampung fulan untuk menemui si fulan dan memberikan sesuatu kepada si fulan tadi.
Karena ini orang kaya, dia siapkan semuanya karena dia anggap ini mimpi betul-betul dari Allah ini ilham dari Allah. Dia berangkat ke kampung yang tadi. Dia cari orang yang namanya tadi dan dia bawa apa yang Allah perintahkan untuk dibawa. Sudah sampai tempat itu menjelang maghrib, belum sempat cari ini orang, menjelang maghrib masuk masjid ya. Setelah dia masuk masjid, makan beberapa butir kurma, lalu dia sholat. Ketika dia selesai sholat, imam masjidnya ngomong, anta rajul gharib hina, kamu ini orang asing di sini. Saya tidak pernah lihat wajah kamu karena kamu orang asing. Ayo kamu ikut buka puasa di rumah saya, katanya imam tadi. Subhanallah, apa yang terjadi? Akhirnya dibawa ke rumahnya imam tadi. Dan di rumahnya imam itu ketika dia sampai rumahnya, yang disuguhkan untuk buka puasa apa? Hanya air putih. Lalu imam itu bilang apa? Wallahi ma wajadtu fi baiti mundu thalathati ayyam illal ma. Demi Allah saya tidak dapat di rumah saya apapun selama 3 hari ini kecuali air. Lau indi afdal min hadza la a'taituk. Kalau aku punya yang lebih afdal dari air, pasti aku berikan buat kamu. Sudah lihat ini seorang imam yang luar biasa, rumahnya sederhana, bukanya cuma pakai air selama berapa hari? 3 hari. Sudah setelah dia minum, lalu ditanya sama imam tadi, kamu kesini cari siapa? Lalu orang kaya itu cerita, saya ini tadi siang mimpi waktu saya tidur. Saya disuruh ke kampung fulan, yo kampung ini. Sama Allah saya disuruh membawa benda-benda fulan ini barang-barangnya saya bawa. Makanan, pakaian, uang segala macam. Dan saya suruh nyari orang namanya fulan di tempat ini. Dan subhanallah antum tahu, orang yang dicari yo imam tadi itu. Yang disebutkan di dalam mimpinya. Loh, ana itu orangnya katanya. Oh iya, berarti ini semua buat antum. Ini semua buat antum. Dan antum tahu yang dikasih sama dia apa? Harta yang kalau orang Arab kerja setahun tidak dapat uang itu. Itu dibawa sama orang kaya ini mau dikasihkan imam itu. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Imam itu nolak. Tidak mau. Lah, saya tidak mau. Saya tidak cari semua ini. Saya tidak butuh ini. Dan saya khawatir kalau saya diberi ini sama Allah nanti saya lupa akhirat saya. Setelah dipaksa sampai dia maksa, demi Allah ambillah, jangan ditolak. Akhirnya dia ambil pun cuma separuhnya, dan separuh itu sudah cukup untuk hidupnya dia bertahun-tahun. Nah dari cerita ini apa yang kita ambil? Seperti yang kita ceritakan tadi, orang kalau hidupnya untuk Allah, orang kalau hidupnya untuk akhirat, mustahil Allah akan mensia-siakan dia. Pasti Allah akan gerakkan manusia, Allah akan gerakkan siapapun untuk kemudian menjadikan hidupnya dia itu semakin mudah. Cuma kalau susahnya dikit, maka orang hijrah itu saya katakan 2. Orang hijrah itu 2. Nomor 1 bahasa marketing, nomor 2 bahasa kenyataan. Orang hijrah itu berapa? 2. Yang pertama bahasa apa? Nah, kalau bahasa marketing sing diceritakno iku apa? Enak-enak tok. Itu hijrah. Tajid mu'min katsiratan wasa'a. Kamu mendapatkan harta yang banyak, keluasan. Itu bahasa marketing. Cek uang kepingin hijrah, sudahlah tinggalkan. Itu bahasa marketing dan boleh, enggak dilarang, boleh. Tapi setelah dia hijrah, dia akan mendapatkan bahasa kenyataan. Lu endi rek cari keluasan. Ngene ditinggal bojo, tinggal anak, maratuwa ngamuk. Nah, ini bahasa kenyataan. Tapi ingat, ketika antum mendapati kenyataan itu dan Allah lihat keikhlasan hijrahnya antum, la yukallifullahu nafsan illa. Artinya ketika antum sama Allah diuji dengan bahasa hijrah yang kenyataan itu, Allah sudah siapkan kekuatan buat antum. Maka orang hijrah itu seperti cerita-cerita kita tadi, dimudahkan, dikirim orang itu setelah Allah lihat setelah Allah lihat kesungguhan, keikhlasan niat, kemurnian tekad. Tapi untuk menuju kemurnian ini tentu akan diuji sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, setelah itu semua antum lewati, pasti kemudahan itu akan Allah berikan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Masyaallah, jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Rifki Ja'far Thalib. Dan insyaallah setelah ini ada dibuka sesi tanya jawab. Cara mengembalikan iman ke puncak terbaik saat sedang ngedown. Futur. Ya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau aja. Langsung? Nah, jazakallah khair. Siapa namanya tadi? Guntur.
Ahmad Mu'arif. Sudah sebut nama Ahmad Mu'arif dari Titian. Nitian. Sini Nitian. Rumah tuh jauh sekali ya. Ini paling banyak pahalanya ini. Nah begini. Jadi pertanyaannya bagaimana mengembalikan kekuatan iman di saat sedang drop atau down. Itu dalam bahasa iman namanya futur. Futur itu keadaan menurun setelah mencapai puncak, dan itu dalam keimanan biasa. Nah para ulama membahas mengenai futur ini panjang sekali. Sebabnya apa? Sebab yang pertama, sebabnya dulu ya. Sebab kenapa iman itu kok tiba-tiba anjlok setelah sebelumnya lurus. Para ulama mengatakan yang pertama karena tidak kuatnya niat. Jadi niatnya itu tidak kuat, sekedar ikut-ikutan, coba-coba, tidak ada kekuatan niat. Maka kadang-kadang sekali dua kali bosen karena niatnya tidak kuat. Yang kedua, karena amal yang dilakukan itu terlalu besar, kabotan. Jadi levelnya atau makomnya itu belum sampai ahlinya ahli, intinya inti, core of the core, akhirnya tuman. Nah sudah gitu kan, dan wajar itu ya. Jadi amalnya terlalu besar. Maka di dalam sunnah itu yang paling dianjurkan amalan istiqomah walaupun cuma sedikit. Dan yang namanya istiqomah itu tidak boleh turun. Istiqomah itu harus continue, harus terus walaupun sedikit. Yang ketiga, kenapa orang itu jadi futur? Karena terlalu sibuk dengan pandangan duniawi. Jadi ketika dia ibadah, itu dia tidak kumpul dengan komunitas yang baik. Ketika dia rajin sholat tahajud, menene kumpulane wong sing ngomongin dunya tok. Akhirnya dia mikir, loh daripada saya tahajud terus saya gak menghasilkan dunia. Itu salah kumpulan. Dia terlalu panjang melihat dunia. Ini tiga sebab yang disebutkan oleh para ulama mengenai futur. Lemahnya niat, amal terlalu berat, tidak sampai makom atau level kita. Yang ketiga karena syahwat duniawi. Nah sekarang lalu para ulama mengatakan bagaimana kalau sudah futur ini datang? Bagaimana cara kita mengatasi? Nomor satu, ketika futur justru banyak berdoa. Karena begini kan, antum ibadah itu kan banyak. Ada ibadah fisik, ibadah lisan, ibadah hati. Banyak sekali pertanyaan. Ini akhwat mesti. Surat cinta. Amin ya rabbal alamin. Untuk ini teman saya yang satu belum nikah. Belum dari nikah. jauh-jauh dari. Tunggu. Jangan dosa dulu. Jadi yang pertama, iya ini belum selesai baru. Jadi ketika futur itu datang, maka yang pertama justru harus banyak berdoa. Karena ibadah itu macam-macam. Ada ibadah berat. Berat itu semisal apa? Salat itu berat akhi. Maka Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang betul-betul tunduk, betul-betul pasrah, betul-betul khusyuk. Maka ibadah jangan yang berat. Ketika futur datang, salat mungkin malas, qobliyah, ba'diyah, mungkin tahiyatul masjid, mungkin biasa salat duha turun, mungkin biasa tahajud turun. Minimal nomor satu banyak doa. Doanya apa? Minta Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa yang lain apa? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini banyak doa, karena doa itu kan ringan. Antum sambil jalan ke kampus bisa sambil doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Pokok doa semacam itu. Atau Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Yang kedua, cari komunitas, cari teman yang mendukung antum untuk segera kembali pada keimanan yang sempurna. Jadi jangan pas futur malah gak metu kamar. Ayo ngaji yuk, nggak mood, ngaji gak mood, didatengin mood nanti kamu maut, malaikat maut nanti datang malah bahaya. Yang kedua, ketika futur melanda, cepat keluar kamar, cari komunitas. Mana ada teman-teman sedang ngaji, mana ada teman-teman sedang duduk di majelis taklim, mana teman-teman sedang tarbiyah, mana teman-teman sedang liqa atau apapun bahasanya, antum duduk di sana. Karena apa? Ketika ngaji itu iman tuh minimal keces. Yang ketiga, ketika sedang antum itu futur, antum zikrul maut. Ini yang paling top. Ingat mati lah, kok pas futur pas mati apa? Zikrul maut, ingat mati.
Maka nomor 1 banyak berdoa, minta sama Allah dikuatkan kembali. Nomor 2 cari komunitas yang baik, orang-orang yang sedang taat sama Allah, orang-orang yang sedang ibadah. Yang terakhir antum ingat kalau sekarang saya mati, ya apa? Nah maka itu cara yang disebutkan oleh para ulama dan yang lainnya masih banyak. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah. Ini sebelum pertanyaan terakhir ada Ini lagi? pertanyaan terakhir ini. Oh ini langsung terakhir ya. Karena 2 tadi ya. Enggak, ini pertanyaan dari anu Ustaz. Astra Internasional. Ya. Iklan antum. Itu nanti kan doa. Iya ya. Dapat Sekalian berapa? aja. Oh ya sekalian. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya untuk keponakan saya, keponakan mbaknya mungkin. Tanya apa curhat? Ini minta doa. Minta doa. Sekaligus Allah, nanti Allah yassir. tutup doa untuk kita bersama Ustaz. Mohon doanya untuk keponakan saya, Khairani Almahira. Khairina Almahira Itu Zarifah. bahaya loh, ganti Khairani tadi. Khairan itu orang bingung. Oh. Khairan itu bingung. Khairina Almahira Zarifah. Khairina. Angel banget. Anda tuh jangan ganti-ganti nanti bingung lagi. Terus. Apa doanya? Yang sedang sakit paru-paru. Allahumma shfihi ya Allah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin ya Akibat rabbal ini Ustaz, alamin. akibat rokok dan polusi udara. Allah karim. Jauhi rokok, jangan rokok. Ini adik ini sudah bolak-balik ke rumah sakit. Mohon doanya. Insya Allah kita doakan bersama-sama semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah berikan kesabaran di dalam menghadapi musibahnya. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Ada akhwat yang mau tanya? Ada lagi pertanyaan? Itu sudah bukan pertanyaan. Maaf. Oke, ada lagi? Satu lagi mungkin ini bukan pertanyaan. Atau antum mau Kalau curhat tidak ada mau apa? kita tutup Naam. dengan doa. Baik, kayak udah Kayaknya sudah cukup. Ya. Nanti tidak tuman ya. Oke, langsung aja Ustaz. Ditutup dengan doa sebelum kita akhiri. Dan mungkin ada SMS atau message. Ini kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Jadi kesimpulan, pemuda hebat itu adalah pemuda yang kemudian akidahnya kuat. Dan akidah kuat itu tidak antum dapatkan di pinggir jalan. Akidah kuat ini antum dapatkan dengan duduk di majelisnya ulama yang betul-betul ulama yang mengenalkan antum tentang Allah, yang mengenalkan antum tentang iman, yang mengenalkan antum tentang kehidupan akhirat. Duduk di majelis yang semacam itu dan khatamkan majelisnya. Kemudian yang berikutnya untuk pemuda ini komunitas sangat penting. Maka Ashabul Kahfi itu innahum mereka bertuju, tidak bisa sendirian ya. Termasuk kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Itu kalau mereka sendiri tidak bisa keluar karena 3 doanya cukup untuk buka pintu akhirnya. Coba sendiri tidak bisa. Kemudian yang kedua komunitas yang baik. Yang terakhir antum harus punya cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita yang tinggi itu bukan cita-cita untuk diri sendiri, itu kecil. Wah, anak kepingin jadi dokter, kepingin cita-cita tinggi itu antum cita-cita menginginkan umat ini bagaimana menjadi umat yang besar, menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang subhanallah disegani. Itu cita-cita yang tinggi. Akidah kuatin, cari komunitas-komunitas yang baik, dan antum harus punya cita-cita untuk Islam wal muslimin. Itu saya rasa kesimpulannya. Serta tadi semangat ya, Tad. Hamasah tadi. Masya Allah. Semangat, ayo semangat. Semangat nikah. Oke. Dan iya, ini serius, nikah muda, nikah ya, muda. silahkan nikah. Antum kalau telat nanti susah, nambahnya susah. Antum kalau nikahnya masih muda begini, iya ini saya ngomong serius, tidak guyon ini. Kalau antum nikah masih muda begini, antum sempat mentarbiyah istri untuk kemudian setelah istri yang pertama tarbiyahnya sukses, antum akan punya peluang yang lain untuk mentarbiyah yang lain, pahalanya tambah besar. Kalau nikahnya sudah terlanjur telat, nanti ketika istri antum tarbiyahnya sudah mantep, mempersilahkan mas, kalau saya sudah siap sekarang mas, saya sudah lengkap, ilmu saya sudah cukup, tarbiyahan saya sudah mantep, maka antum silakan mentarbiyah yang lain, tapi gak kuat. Nah maka iya sudah tidak kuat, maka mulai sekarang nikah, biar Bapak. jadi ahlinya ahli. Intinya inti. Cukup. Masya Allah. Itu pesannya ya. Pesan yang terakhir SMS-nya. Garis bawahi. Ya. Sing dileng kuwi. Ya. Semangat nikah. Oke, jadilah pemuda hebat yang intinya tadi yang pertama berilmu, kemudian apa tadi Tad? Bersemangat,
Sehat. berikhlas karena Allah, kemudian beramal ya. Banyak Dan berjamaah tentunya ya. Dan insya Allah Teras Dakwah ini mengakomodir semangat berjamaah teman-teman. Jadi silahkan ikuti. Dan kita juga ada kelas kohwah ya, kelas intensif Ustadz yang membentuk ideologi kader-kader Teras Dakwah ini ya. Insya Allah nanti akan membuka peluang kembali bagi teman-teman, maka persiapkan untuk ikut kelas intensifnya Teras Dakwah. Kapan? Ini belum dibuka lagi. Oh, belum dibuka. Ya, ini masih proses Trailer. ya, trailer. Ngalahin trailer Avengers. Oh, istimewa. Oke.